Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan peer teaching pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dari materi kelas 6 SD. Saya Aulia Oktavianti Putri dengan NIM 24010500060 dengan presensi 16 sebagai guru 1. Saya Silviana Priyatin dengan NIM 240105059 nomor presensi 15 sebagai guru 2. Saya Diana Aulia dengan NIM 240105026 presensi 31 sebagai guru 3. Saya Asita Diolandari dengan NIM 240105055 dengan presensi 12 sebagai guru 4. Dan saya Rahmatika Afifah dengan NIM 2405075 nomor presensi 30 sebagai guru 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Bagaimana kabar ibu hari ini? Hari ini kabarnya ibu alhamdulillah baik. Baik, selanjutnya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, atau baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat diberi kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih untuk Mbak Afrida sudah memimpin jalannya berdoa. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasional kepada negara kita, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Apakah anak-anak bisa berdiri sebentar? Ya, Pancasila, akulah pendukungmu. Stadion proklamasi, sedia berbantumu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali ya. Nah, sekarang Ibu mau meminta anak-anak coba dicek dulu perapiannya. Bajunya udah rapi apa belum? Mejanya udah rapi apa belum? Sudah, Bu. Alatnya udah disiapkan atau belum? Sudah, Bu. Baik, pintar sekali. Sekarang Ibu mau meminta anak-anak tengok kanan dan tengok kiri. Adakah meja dan kursi yang kosong? Ada yang nggak masuk? Tidak, Bu. Masuk semua ya? Iya. Kita semua pada masuk. Sekarang Ibu mau tanya nih, sekarang ini kita dari apa? Hari apa? Katanya tanggal berapa? Tiga. Ya, pintar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak kelas 6. Anak-anak pernah nggak membaca atau menulis sebuah cerita? Cerita itu buat cerita fiksi atau non fiksi? Fiksi. Ya. Lalu Ibu mau bertanya lagi, anak-anak pernah itu nggak tahu apa saja bagian dari cerita itu setelah menulis dan membaca? Pasti ya. Oke. Lalu anak-anak kalau begitu sudah tahu apa belum? Ide itu munculnya dari mana? Pengalaman dari baca. Ya, ini anak-anak karena belum mengetahui bagian dan cerita itu apa, lalu ide cerita itu bagaimana bisa muncul, jadi itu yang akan dipelajari untuk hari ini. Nah, dan itu kan daripada hari ini melalui kegiatan mengamati alur cerita menggunakan PowerPoint yang Ibu sediakan dan satu ide cerita, mulai kelas 6 Ibu harapkan mampu menganalisis alur cerita dan mengikuti tokoh, kata dan alur dengan tepat. Ini buat 3 unsur. Lalu yang kedua itu Ibu harapkan anak-anak melalui kegiatan ini dapat menganalisis tokoh dan mampu mengevaluasi alur cerita yang disusun dan dapat memberikan kalau bisa dan ke urutan alur. Lalu yang lain itu melalui kegiatan ini
menulis dengan bimbingan ibu dapat menggunakan kartu cerita. Nanti ibu akan mengajak anak menggunakan media kartu cerita dan membuat kerja kulit lalu mampu membuat cerita sederhana secara untuk kreatif dengan pemandangan sifat awal, tengah dan akhir. Begitu anak-anak, apakah dapat dipahami semua? Baik, selanjutnya anak-anak bisa menyimak pembelajaran yang akan ibu jelaskan ya. Iya. Oke, baik anak-anak. Jadi kan kita sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini nih. Nah, ibu mempunyai satu video cerita tentang persahabatan Ali dan Budi. Nanti kalian bisa menonton video dengan bersama, kemudian kalian tulis-tulis hal penting yang ada dalam video. Apakah dapat dipahami? Dapat. Persahabatan Ali dan Budi. Di sebuah desa kecil, ada dua anak laki-laki bernama Ali dan Budi yang telah bernama si kecil. Mereka selalu bermain sama-sama dan saling membantu satu sama lain. Meskipun kadang-kadang mereka memiliki perbedaan pendapat, namun persahabatan mereka tetap kuat. Suatu hari, Ali jatuh sakit. Dari kejadian itu, Ali dan Budi semakin menyadari betapa pentingnya memiliki sahabat yang selalu ada di saat susah maupun senang. Mereka belajar bahwa persahabatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Dan sejak itu, Ali dan Budi memiliki sahabat yang tak terpisahkan. Nah, baik anak-anak, setelah kalian menonton video persahabatan Ali dan Budi, di sini siapa yang bisa menceritakan secara singkat apa inti dari video yang sudah kalian tonton? Bisa angkat tangan? Baik, silakan Bunda. Menceritakan mengenai persahabatan Ali dan juga Budi. Itu karena Ali dan Budi itu sering bermain bersama, tapi Ali itu jatuh terus masuk rumah sakit. Kemudian Budi menengok Ali di rumah sakit dan kemudian Alinya bisa sadar lagi. Betul, terima kasih Afrida atas jawabannya. Jadi video ini itu tentang persahabatan antara Ali dan juga Budi. Kemudian kita akan mengaji bersama-sama. Pasti kalian sudah familiar dengan tokoh, latar, masalah dan juga alur. Coba kita sebutkan bersama-sama. Tadi tokohnya ada siapa saja? Ali dan Budi. Ali dan Budi. Kemudian latarnya ada di mana? Desa kecil, rumah sakit. Kemudian ada desa kecil. Kemudian apa masalah yang terjadi dalam video tadi? Kemudian kita dengan urutan dari yang pertama, alurnya tadi di dalam video peristiwanya yang awal itu apa? Ali dan Budi bermain. Oke, baik. Jadi tadi tokohnya itu ada Ali dan Budi, kemudian latarnya di rumah sakit dan juga desa kecil. Masalah dalam video tadi itu Ali sakit dan harus dirawat. Coba Alita tadi alur di tengahnya itu apa? Ali sakit dan harus dirawat di rumah sakit lalu Budi menjenguknya. Oke, betul sekali. Jadi dari video yang tadi itu berawal dari ide sederhana. Kemudian ibu memiliki satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengembangkan sebuah ide sederhana menjadi cerita yang runtut, menarik, dan memiliki unsur cerita yang lengkap? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Baik, Kang Dinda boleh menjawab. dengan menentukan tokoh, latar dan juga alurnya. Betul sekali. Jadi kalau kita mau buat cerita berbasis sederhana, itu harus sudah mempunyai tokoh, latarnya, dan juga alurnya. Untuk membahas lebih lanjut, kalian bisa simak materi yang akan dijelaskan selanjutnya. Jadi cerita lagi itu termasuk dalam teks narasi. Teks narasi sendiri itu adalah cerita tentang suatu peristiwa yang disusun secara utuh dari awal hingga akhir. Tujuannya ada dua. Kami boleh membacakan. Tujuan yang pertama yaitu menceritakan kejadian, kemudian yang kedua memberikan hiburan. Betul. Jadi tujuan dari teks narasi sendiri adalah menceritakan kejadian dan memberikan hiburan bagi pembacanya. Seperti cerita persahabatan Ali dan Budi tadi, selain dapat hiburan, pembaca juga dapat pesan moral. Yaitu apa? Ada yang bisa menjawab? Saling membantu. Betul. Ada lagi? Dan yang kedua adalah pentingnya menjaga persahabatan. Nah, selanjutnya unsur cerita yang pertama itu ada pelaku cerita. Nah, dalam teks narasi, pelaku cerita itu biasa disebut sebagai tokoh. Kemudian alur cerita itu terdiri dari tiga, yaitu awal, tengah, dan akhir. Alur cerita itu sendiri itu masih berhubungan dengan struktur cerita. Kemudian bagian tengah atau komunikasi yaitu saat muncul masalah, yaitu saat Ali jatuh. Kemudian bagian akhir atau solusinya yaitu bagian penyelesaian masalah ketika Ali sembuh dan dapat kembali bersama Budi. Kira-kira dari penulis sendiri yang menulis persahabatan Ali dan Budi itu mendapat ide cerita dari mana ya? Dari menentukan Betul, tapi tempat ide cerita adalah gagasan awal yang digunakan untuk membuat cerita. Jadi penulis dapat mendapatkan ide berasal dari pengalaman sehari-hari. Selanjutnya, yaitu yang kelima, memeriksa penggunaan bahasa dan kalimat. Jadi bisa
kembali apakah bahasanya sudah dapat lagi untuk anak-anak. Kemudian yang keenam, memeriksa ajaran dan membaca dan yang terakhir memberikan nilai bagian dasar dari cerita tersebut. Ya lihat Pak udah lemes. Kita begitu ya. Nanti kalian lihat contoh dulu. Nanti setelah itu kita lakuin sekarang berdiri ayo. Mau bercerita ayo mulai. Kalau mau bercerita ayo mulai. Tentukan tokohnya, tentukan latarnya. Ayo susun alurnya dengan baik. Kalau ide sudah ada ayo tulis. Kalau ide sudah ada ayo tulis. Hebat. Nah, ibu punya otak. Sekarang coba buka di kegiatan 1 ada apa? Ada teks cerita judulnya apa? Petualangan di hutan ajaib. Nah, nanti kalian baca itu gantian per paragraf. Setelah itu nanti kalian akan melingkari kata-kata yang di sini menggunakan struktur Nah, sebelum itu kalian baca ini satu-satunya ya. Itu minta tolong untuk paragraf pertama Mbak Alia dibacakan. Petualangan di hutan ajaib. Pada suatu pagi cerah, seorang anak bernama Budi memutuskan untuk menjelajahi hutan di belakang rumahnya. Budi membawa ransel kecil berisi bekal, 2 potong roti, air dan kenapa 1 sendok makan. Siapa tahu sudah saya yakin. Meski dia tidak tahu itu apa. Begitu melangkah masuk ke hutan, dia langsung tepat. Pohon-pohon di sana berwarna ungu, biru, dan biru. Sebuah pohon bahkan tiba-tiba bersih keras. Setelah hujan daunnya bertekanan kemana-mana. Aduh bersih. Kata pohon itu, maka coba main kebaca. Terus sekarang dibalas, saya mau izin dulu. Oke, kalau kan jadi beres, izin itu mana atau dia bisa dulu untuk kalian. Hei, kamu yang potong 3. Tanya Sekarang berpindah pada kegiatan 2. Nah, itu punya permainan. Per masing-masing dari perwakilan kelompok bisa maju ya. Mau yang baru dan siapa yang maju? Alita. Nah, nanti perwakilan kelompok yang maju ini menurut tema dulu. Nanti urut yang paling besar bisa memilih kartu mana yang mau diambil. Ke bawah dulu ya. Bagi-bagi adalah apa teman-temannya? tokohnya siswa, latarnya sekolah, masalahnya kehilangan pensil kesayangan. Tugas, buat cerita tentang siswa yang kehilangan barang di sekolah dan bagaimana ia menemukannya kembali. Ya udah aja. Selamat kembali ke tempat kedua. Selanjutnya siapa? Saya. Dia kemana? Dapatnya pokoknya siswa, latarnya rumah, masalahnya lupa mengerjakan tugas sekolah. Tugasnya adalah ceritakan akibat dan aksi dari siswa yang Ya. Tanya yuk, kemana? Ada tokoh siswa, latarnya rumah, masalahnya bukan ke sekolah. Tugasnya cari apa sih dari solusi dari siswa yang bukan tugas. Ya oke, kita bagian yang terakhir. Tokohnya siswa, latarnya sekolah, masalahnya kehilangan pensil kesayangan. Tugasnya buat cerita tentang siswa yang kehilangan barang di sekolah dan bagaimana ia menemukannya kembali. Ya oke, dibuat ya. nah nanti kalian itu ada cerita kartu itu diisi tombol kartunya diorangkan saja tidak apa-apa.
Lalu ada tokoh, karena saya itu di sini terlebih dahulu ya. Lalu juga di pengembangan itu cerita itu ditulis lagi ide pokoknya apa. Dan kerangka cerita yang barusan kalian susun itu kita ibaratkan sebagai fondasi rumah. Selanjutnya, tugas kita bersama adalah membuat rumahnya agar menjadi menarik dan utuh. Bisa dibuka pada kegiatan berikutnya. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dua paragraf, Minimal 2 paragraf. ya 2 paragraf. Yang di sini tadi belum. Yang di kerangka ceritanya tadi Belum habis. Caranya nah, sekarang siapa kelompok mana yang berani maju untuk mempresentasikan ceritanya di depan kelas? Awal, silakan untuk awal bisa maju di depan kelas dan membacakan ceritanya. Baik, perkenalkan nama saya Awal Katiba dengan aksen Jawa Barat. Di sini saya akan Membacakan hasil karangan cerita saya dari karangan cerita kelompok saya dari mengembangkan kerangka dengan judul cerita pensil kesayanganku telah kembali. Nah, Oh, bisa di sini dulu. Teman-teman, ada yang bisa memberikan komentar terhadap cerita dari kelompoknya Awal? Untuk alur tengah dan awalnya gimana? Bagus. Saya mau menjawab dulu. Silakan Mbak. Untuk yang alur awal dan tengahnya itu ceritanya sudah sangat runut. Terus strukturnya juga sudah jelas. Nah di paragraf awal itu ada bagian orientasi, terus sama pengenalan tokoh. Dan itu ada Betty berangkat ke sekolah dengan semangat dan membawa pensil kesayangannya. Terus lalu di paragraf kedua itu masalahnya, yaitu Betty sedih karena pensilnya hilang dan dia mencarinya kemana-mana. Kemudian untuk alur di akhir ceritanya bagaimana? Saya mau menurut saya bagian akhirnya sudah ditutup dengan sangat baik. Masalahnya selesai secara damai karena tokoh Andi datang mengembalikan pensil Benny yang ternyata terjatuh di dekat taman sekolah. Terima kasih untuk Viva dan Anita yang sudah memberikan komentar. Selanjutnya untuk kelompoknya Awal dikasih apa? dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Wow, keren! Kalau bisa kembali. Nah, anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKM nanti secara berkelompok, selanjutnya ibu akan membagikan soal evaluasi yang akan dikerjakan secara individu. Jadi dikerjakannya jangan mencontek ya. Iya dulu. Bisa langsung dikerjakan ya, ibu kasih waktu 5 menit. Baik dulu. Bagi yang sudah bisa dikumpulkan di meja teman ya. Ini salah. Timnya sudah selesai. Sudah Bu. Nah, sebaiknya ibu mencatatkan hasil kerja kalian dulu. Kalian bisa istirahat dulu ya, tapi jangan sampai istirahat. Nah, kesimpulannya, teks narasi adalah cerita yang disusun secara utuh berdasarkan urutan waktunya. Nah, ketika kita akan membuat teks narasi itu ada unsur apa saja? Untuk tokohnya, contohnya bunyi, warnanya, selanjutnya ada struktur ceritanya. Untuk struktur cerita yang awal itu memperkenalkan sebuah tokoh, contohnya tadi tokohnya Benny. Kemudian untuk struktur tengahnya muncul suatu masalah, contohnya saat pensil Benny hilang. Untuk koreksi hasil jawaban kalian di soal evaluasi, ternyata masih ada 2 anak yang belum mencapai KKTP atau kriteria tuntasan tujuan pembelajaran. Tapi kalian jangan khawatir, untuk anak yang belum mencapai KKTP tadi, ibu akan memberikan sebuah soal remedial agar pemahaman materi kalian menjadi lebih baik lagi. Sedangkan bagi anak yang sudah mencapai KKTP, ibu akan memberikan kegiatan pengayaan supaya kalian itu menulis teks narasinya bisa lebih baik. Dan hari ini sudah selesai.
Kemudian untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Baik, sebelum kita melanjutkan belajar pada hari ini, berdoa kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'azinal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Dari salah.